Kalau secara penelitian saya belum baca, tapi pernah ada ulasan. Jadi ketika makanan-makanan yang sedang panas itu ditiup, akan terjadi perubahan reaksi gas. Jadi yang ketika tiup kita muncul CO2 kan. CO2 ketika dari uapnya itu ketemu dengan oksigen atau apa gitu, terus nanti bisa berubah menjadi masuk menjadi bagian dari makanan tadi gitu loh. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi makanya makan yang baik itu memang tidak boleh dalam kondisi panas. Itu yang pertama dari sisi perubahan struktur gasnya. Nanti teman-teman coba lihat sendiri, tapi kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, makanan panas bisa merusak mukosa mulut. Mulut kita ini kan mukosanya beda. Jadi mukosa itu bagian yang lembut. Jadi kalau kita lihat mukosa itu kayak ya bagian langit-langit itu mukosa namanya itu. Kalau ini kan kulit nih. Jadi dia ketika kena panas, dia bisa merubah strukturnya. Jadi makan panas itu kalau orang sering-sering banget makan panas ya bisa memicu kanker. Ya seperti itu. Dan yang agak sedikit menyedihkan justru malah, bukan sedikit, yang lebih banyak menyedihkan justru malah ketika teman-teman, jadi kalau Anda tetap pengen makan bakso sih ya, masih suka bakso kan? Kalau saya sudah mulai mikir makan bakso, kecuali baksonya sehat sih ya. Pernah mikir nggak ketika kuah yang panas itu dimasukkan ke dalam plastik? Serem loh itu. Panas ketemu plastik. Meskipun plastiknya food grade ya, tapi kalau saya mikir kalau tetap pengen makan bakso mendingan bawa rantang dari rumah. Ya, termasuk juga botol-botol itu ya, cobalah mengurangi untuk tidak banyak menggunakan botol-botol kayak begini. Botol begini tetap ketika kena sinar matahari ada airnya akan banyak masalah buat kesehatan. Ya. Ya banyak sih yang mau kita ubah kalau kita mau ubah. Ya jadi itu tadi hikmahnya sih ya. Jadi dia bisa mempengaruhi atau menambahkan zat yang tidak penting dalam makanan tadi. Kemudian tadi makan buah dulu dan kunyah perlahan. Salah satu tips untuk kita bisa menghindari sakit mah adalah mengunyah dengan perlahan. Ya, kunyahlah makanan dengan perlahan. Itu cara efektif untuk mengurangi keluhan-keluhan pencernaan. Gitu. 15 menit lah ya. Jadi, kalau kita makan perlahan kan 15 menitan itu udah cukup tuh misalnya. Jadi habis makan buah itu, makan udah masuk, enzim sudah masuk, baru kita makan. Baru kita makan biasa ya. Dan makan biasa sebaiknya saran saya, ya kalau Anda memang, jadi tiap orang kebutuhan gitu, saya menyarankan mengurangi nasi putih itu sebenarnya tidak semua juga orang bisa ngerjakan. Tapi kalau udah kurus banget kita terbutuh karbohidrat, tapi bukan dari nasi putih. Beras merah bisa, atau beras hitam bisa, atau kentang seperti itu. Ya, kita butuh karbo. Dan saya bukan vegetarian, karena Rasulullah makan daging.